Om Swastiastu, Kabe Selamat Lingkungan Nalatai, Salam Sujud Karendeh Malempang. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita, NIM 210034. Di sini saya menuntaskan tugas teologi agama Hindu. Dosen pengampu Ibu Nalieka. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teologi. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata teologi, pengetahuan tentang Tuhan, dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan dan agama berdasarkan pada kitab-kitab suci. Selanjutnya, dalam Kamus Filsafat disebutkan teologi secara sederhana, yaitu studi egenai, pertanyaan tentang Tuhan dan hubungan dengan dunia realitas. Dalam pengertian yang lebih luas, teologi merupakan salah satu cabang dari filsafat atau bidang khusus kiwiri filosofi tentang Tuhan. Nah, selanjutnya kata teologi berasal dari kata theos yang artinya Tuhan dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, teologi adalah pengetahuan tentang Tuhan. Menurut Maulana dan kawan-kawan mengemukakan bahwa teologi secara harfiah berarti teologi atau studi tentang Tuhan. Dalam praktek, istilah ini dipakai untuk kumpulan doktrin atau ajaran dari kelompok keagamaan tertentu atau pemikiran individu. Teologi atau dalam bahasa Sanskerta, Brahmawidya atau Brahma Tatwa Jnana adalah ilmu tentang Tuhan. Pada abad pertengahan, teologi merupakan subjek utama di sekolah-sekolah universitas dan biasa disebut sebagai the Queen of the Sciences. Dalam hal ini, ilmu filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi. Nah, ada juga pengertian teologi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut William L. Reese, teologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu theology adalah pemikiran tentang ketuhanan. Dan selanjutnya menurut William Oskam, teologi adalah disiplin ilmu yang membicarakan kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya poin nomor 2 yaitu sumber teologi Hindu Keharingan. Nah, agama Hindu Keharingan ini adalah agama lokal yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu kata Keharingan pertama kali diucapkan oleh Damang Yohanes Salihan dan W. A. Samad tahun 1945. Keharingan atau haring berarti ada dengan sendirinya. Agama Keharingan mengenal Tuhan dengan sebutan Ranying Hatala Langit dan kitab suci bernama Penaturan. Raja Bunu ialah manusia pertama Hindu Keharingan. Ia dan keluarganya diutus ke pantai Danau Kalunen atau kita bisa sebut dengan bumi menggunakan pelangka bulan atau tempat suci. Raja Bunu menyadari keberadaannya di bumi hanya sementara dan akan kembali ke Lewu Liau atau surga. Maka ia mengajarkan pengetahuan ke anak cucunya dalam bentuk tetek talum atau cerita lisan. Agama Hindu Keharingan berintegrasi ke dalam agama Hindu, yaitu pada tahun 1980. Pada tahun
2018, Majelis Agama Hindu Kahringan mengadu ke Komnas HAM supaya diperjuangkan menjadi agama otonom terpisah dari Hindu. Selanjutnya yaitu sistematika ketuhanan Hindu Kahringan. Selanjutnya yaitu sistematika ketuhanan Hindu Kahringan, di mana agama Hindu Kahringan atau bisa kita bilang agama Helu lah kata orang-orang sekarang tuh. Agama Hindu Kahringan adalah sebagai keyakinan atau kepercayaan asli suku Dayak yang berada di Kalimantan. Nah, agama Hindu Kahringan ini berusaha untuk mampu mensejajarkan dengan agama-agama lainnya sebagai sebuah agama. Hindu Kahringan ini juga memiliki sebuah pedoman yang menjadi dasar pegangan umat Hindu Kahringan, yaitu kitab-kitab suci penaturan yang menuturkan tentang proses penciptaan alam semesta beserta isinya. Para raja-raja atau dewa serta fungsinya bagi manusia dan juga tidak terlepas bagaimana proses penciptaan manusia itu sendiri. Selain itu juga memuat tentang pokok-pokok ajaran ritual dan norma-norma yang diwahyukan oleh Ranying Hatala Langit. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang sistematika ketuhanan Hindu Kahringan. Selanjutnya poin nomor 4 yaitu konsep dewa, raja-raja, dan kamelu dalam Hindu Kahringan. Dalam kepercayaan ini, raja dianggap sebagai titisan dewa dan setelah meninggal, roh mereka akan bersemedi dengan para dewa. Dengan demikian, kedudukan raja pada dasarnya sama dengan dewa. Biasanya acuan ini adalah Dewa Wisnu yang dikenal sebagai dewa pemelihara dan dewa kemakmuran. Namun hubungan antara raja dan dewa terikat pada tautan hamba patro. Raja tetap harus berbakti kepada dewa dengan sembahyang atau ritual bakti raja disertai harapan mendapatkan kemakmuran atau kesaktian untuk memimpin negara. Dalam hal ini, rakyat terletak pada struktur paling bawah yang memiliki hubungan dengan raja juga dewa. Walaupun kekuasaan raja sangat besar, bukan berarti raja bisa sewenang-wenang karena mereka harus mengikuti etika kepemimpinan yang disebut Hasta Brata. Hasta Brata adalah 8 sifat dewa, yaitu Surya Brata, Bayu Brata, Indra Brata, Dana Brata, Sasi Brata, Yama Brata, Pasal Brata, dan Agni Brata. Nah, selanjutnya poin nomor 5 yaitu penciptaan menurut penaturan. Pada proses penciptaan selanjutnya atas kuasa Ranying Hatala, maka Garing Talunjong pulang dan Kumpang Duhung keluar dari kayu erang Tingang, dan kejadian menjadi wujud laki-laki yang diberi nama Menyamai Tunggul Garing Jejahunan Laut. Nah, dan yang berwujud perempuan bernama Kamelu Putak Pula Jejahunan Karangan Limut Batu Kemasam Tambun. Kemudian mereka berdua bertemu dan akhirnya tinggal bersama karena tanpa adanya proses upacara perkawinan sehingga menyebabkan Kamelu Putang Pula mengalami panjanjurin atau darahnya keguguran yang berulang-ulang sampai 12 kali. Melihat hal demikian, Ranying Hatala memerintahkan Raja Uju Hakan Duang untuk melaksanakan upacara perkawinan bagi keduanya
sesuai wahyu Ranying Hatala. Tata perkawinan inilah yang menjadi contoh bagi umat Hindu Keharingan di dunia. Setelah perkawinan menyamai tunggul garing dilaksanakan, maka Kamelu Putak Bulau hamil dan melahirkan 3 anak laki-laki kembar yang kemudian diberi nama yaitu Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Dari masa kehamilan sampai melahirkan menyamai tunggul garing dan Kamelu Putak Bulau melakukan upacara-upacara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Ranying Hatala, seperti upacara Nyaki Ehet, upacara 7 bulan bayi dalam kandungan, hingga upacara nahunan, yaitu upacara pemberian nama. Upacara-upacara seperti inilah yang dilakukan umat Hindu Keharingan sehingga sekarang. Pada waktu kecil Raja Bunu banyak mengalami peristiwa atau permasalahan hidup dari kedua kakaknya. Raja Sangen dan Raja Sangyang dapat tumbuh sehat karena memakan pantar pinang, namun lain halnya dengan adik mereka Raja Bunu tidak dapat memakan pantar pinang sehingga sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya terganggu. Melihat hal demikian, Ranying Hatala melalui Raja Ujuh Kenduang memberikan behas menyangin tinggang. Barulah Raja Bunu bisa tumbuh sehat dan gemuk karena memakan behas tersebut. Setelah ketiganya beranjak dewasa, mereka diberikan ujian oleh Ranying Hatala berupa sepotong besi yang ujungnya timbul di permukaan air dan ujung lainnya tenggelam pada saat mereka bertiga memegang besi tersebut. Kedua saudara raja Kedua saudara Raja Bunu memegang bagian ujung yang timbul dan Raja Bunu sendiri memegang ujung yang tenggelam. Hal ini adalah yang menyebabkan kita sebagai keturunan Raja Bunu akan mengalami kematian, sedangkan keturunan kedua saudaranya tidak akan mengalami kematian. Selain ujian tersebut, maka banyak lagi ujian-ujian yang dihadapi oleh Raja Bunu, namun selalu mendapatkan kegagalan, sehingga hal inilah yang sudah ditetapkan oleh Ranying Hatala bahwa Raja Bunu beserta keturunannya untuk mengisi kehidupan di bumi. Hal ini mengalami proses lahir, hidup, dan mati. Paparan ini merupakan sebuah pengembangan dari pemahaman yang ada tentang proses penciptaan manusia pertama, di mana kemudian Raja Bunu beserta keturunannya lah yang ditetapkan oleh Ranying Hatala untuk diturunkan dan menempati pantai Danum Kalunen, serta telah diciptakan Ranying Hatala. Jadi jelaskan bahwa proses penciptaan manusia menurut Hindu Keharingan berbeda dengan ajaran agama lain. Setiap umat Hindu Keharingan idealnya mengenai dasar-dasar dari ajarannya, lebih-lebih mengenai proses penciptaan manusia menurut penuturan. Nah, yang keenam yaitu struktur ketuhanan Hindu Keharingan berdasarkan tugas dan fungsinya. Dalam struktur ketuhanan, dalam tugas dan fungsinya, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 hal pokok. Ranying Hatala Langit bersifat Ranying Hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang telah bisa tergambarkan awal dari segala kejadian, kemudian berlanjut menjadi Ranying Hatala Langit, Tuntung Maten Andau, Tuhan Tambing Kapataran Bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan alam semesta, bahwa ia memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Selanjutnya Ranying Hatala Langit, Tutung Mantan Andau, Tuhan Tambing Kapataran Bulau, Jatla Belang Bulau, Kenaruhan Bapagir Hintan. Hal ini ialah sebagai proses
penciptaan dan kemahakuasaan, karena pada saat penciptaan alam semesta selalu bersama jatah belang-bulau Kanarawan Bapager Hintan. Agama Hindu Keharingan sangat identik dengan pelaksanaan upacara ritual keagamaan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari upacara bayi dalam kandungan, kelahiran, sampai kematian. Hal ini tertuang dalam kitab suci umat Hindu Keharingan, yaitu pasal 41, konsep etika yang bertujuan untuk menghargai tata nilai yang sudah diajarkan oleh Ranying Hatala di Pantai Danum Sangyang untuk keturunan Raja Buno. Di Pantai Danum Kalunen, kitab suci penaturan pasal 41 ayat 40 selanjutnya Tuhan, poin nomor 7, yaitu Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Nah, pengertian tentang Tuhan yang Maha Esa dalam Brahma Sutra sebagai berikut. Janmadhyaya Yata halaman 1.1.2 yang oleh Semawi Winanda diterjemahkan sebagai berikut. Jamadi adalah asal mula dan lain-lain atau pemelihara dan peleburan. Asya adalah dari dunia ini, Yata adalah dari mana. Brahman adalah asal muasal dari alam semesta dan segala isinya. Tuhan yang Maha Esa yang disebut Brahman ini merupakan asal mula segalanya. Beberapa penjelasan tentang Tuhan yang Maha Esa merupakan asal mula segalanya dalam kitab suci Rigveda sebagai berikut. Purusa evedam sarvam yat buta yatya betyam utam tat wahya nomor no yada nenati rohani yang artinya Tuhan sebagai wujud kesadaran agung merupakan asal dari segala yang telah dan yang akan ada. Ia adalah raja di alam yang abadi dan juga di bumi ini yang hidup dan berkembang dengan makanan. Rigveda bab 10 pasal 90 halaman ayat 2. Mungkin seperti itu. Selanjutnya konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Nah, aspek upacara atau ritual agama Hindu merupakan yatnya atau persembahan pengorbanan suci yang tulus ikhlas terhadap Ida Seyang Widi Ranying Hatta atau Ranying Hatta Langit Yustu Halatala. Upacara atau ritual agama ini merupakan kerangka dasar yang ketiga dari agama Hindu. Upacara berasal dari dua suku kata, yaitu upa dan cara. Upa artinya dekat atau mendekat, dan cara dari urutan kata char yang memiliki arti harmonis, seimbang, dan selaras dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri. Kita mendekat diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita mendekatkan kepadanya, hendaknya terlebih dahulu kita dapat menciptakan keseimbangan dan keselarasan serta keharmonisan dalam diri kita agar dapat terwujudnya keharmonisan antara kita dengan Tuhan yang Maha Esa.
Selanjutnya, poin nomor 9 yaitu 5 serahan dalam keyakinan Hindu Keharingan atau Pancasarada dalam 5 keyakinan umat Hindu percaya dan yakin adanya Brahman, Atman, Karma Pala, Punarbawa, dan Moksa dalam ajaran Hindu Keharingan dengan 5 serahan yaitu 5 kepercayaan iman, yakni Ranying Hatala Langit Ketamparan adalah suatu ajaran keimanan umat manusia bahwa Tuhan Ranying Hatala adalah penyebab segala yang ada. Artinya Tuhan Ranying Hatala sumber pertama yang ada sehingga patut untuk dipercayakan dan akhirnya akan kembali kepadanya juga. Demikian keimanan pertama kepada Tuhan untuk dipuja sesuai dengan sabda suci yang tertulis dalam kitab suci Hindu Keharingan yaitu Penaturan. Selanjutnya, langit ketambuhan adalah suatu keyakinan manusia bahwa langit berada di atas tempat kehidupan manusia atau batang danun injam tingang, rundung, nasi, napui burung yang mana manusia berperasaan luas dalam bumi ini melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, petak tapajakan adalah suatu keimanan manusia bahwa di alam semesta ini manusia bebas atau leluasa untuk berbuat sehingga amal dan bakti. Selanjutnya, nyalung kepanduyan adalah suatu di antara ciptaan Tuhan Ranying Hatala untuk dipergunakan oleh manusia sebagai pembersih segala kotoran kehidupan umat manusia. Artinya, kotoran tersebut dapat dihapus hanya melalui beribadah, tidak yang diikuti oleh pikiran, perkataan, perbuatan tidak melanggar ajaran agama Hindu Keharingan sehingga manusia kembalinya nanti semoga dalam keadaan suci dan dapat kembali kepada Tuhan Ranying Hatala Langit atau Ida Hyang Widi. Kata Padukan adalah suatu ajaran kepada manusia bahwa hanya di dunia ini untuk melakukan berbagai kegiatan, artinya dunia ini sebagai tempat sementara batang danom injan tingang, rundung nasi napui burung bagi manusia dengan adanya keyakinan kepada Tuhan Ranying Hatala Langit sebagai wujud bakti sebagai insan beragama. Selanjutnya, sistem pemujaan dalam agama Hindu. Selanjutnya yang ke-10 yaitu sistem pemujaan dalam agama Hindu. Pemujaan yang dilakukan umat Hindu saat ritual keagamaan itu berlangsung bukanlah berhala, melainkan memuja Tuhan yang sering disebut dengan istilah Ida Hyang Widiwasa. Umat Hindu dengan jiwa seni yang terkenal hingga ke seluruh penjuru dunia menciptakan media untuk memusatkan pikirannya kepada Tuhan. Patung yang dianggap berhala itu adalah simbolik dari Tuhan yang abstrak. Kembali lagi, pemujaan kepada Tuhan melalui simbol berupa arca atau pratima sebenarnya bukan pemujaan yang berhalalisme buta seperti apa yang dituduhkan oleh mereka atau orang yang tidak tahu agama Hindu itu sendiri, tetapi pemujaan yang didasari pada acuan yang dasar sastra yang jelas untuk mulai menjawab tudingan mereka tentang pemujaan Tuhan melalui simbol. Ada baiknya memulai dengan memahami tentang hakikat pemujaan itu sendiri yang menggunakan arca atau pratima atau simbol berdasarkan sudut pandang teologi Hindu, karena pemujaan Tuhan melalui simbol-simbol tidak akan terlepas dari sistem teologi ketuhanan dalam Hindu. Nah, yang terakhir poin nomor 11 yaitu konsep pendidikan dalam teologi Hindu Keharingan.
Agama Hindu merupakan salah satu agama yang diyakini di Indonesia. Selain keyakinan agama Hindu yang ada sebagai bagian dari keyakinan bangsa Indonesia yang sangat majemuk di dalam menjalani ajaran agamanya, umat Hindu sama seperti agama lainnya yang diakui di Indonesia. Agama Hindu di dalam mengembangkan ajarannya sesuai dengan desa atau tempat, kala, waktu, penentuan hari baik atau buruk, dan patra Hindu atau patra keadaan sosial, ekonomi, situasi, dan kondisi. Selain itu, pelaksanaan ajaran agama Hindu juga selalu berpegangan pada tiga kerangka dasar tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa atau filsafat, etika atau tata susila, dan ritual atau bisa kita sebut dengan upacara. Ketiga kerangka ini merupakan sebagai dasar bagi setiap umat Hindu dalam usahanya untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam keyakinannya. Aspek tatwa atau filsafat agama merupakan inti ajaran agama Hindu, sedangkan aspek susila atau etika merupakan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek upacara atau ritual agama merupakan yatnya persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas kepada Ida Hyang Widiwasa. Ketiga, aspek di atas merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena itu ketiga kerangka dasar agama tersebut harus dipahami, mengingat ketiganya saling berkaitan. Memahami atau tidak memahami salah satu aspek dapat mengakibatkan pemahaman terhadap agama Hindu menjadi tidak lengkap dan bahkan bisa mengaburkan atau memberikan pengertian yang keliru terhadap agama Hindu. Oleh karenanya, barang siapa yang mempelajari agama Hindu hendaknya mendalami ketiga kerangka dasar agama Hindu tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Karena saya tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada kurangnya materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om Swami.